prosesnya yaitu harga barangnya ditentukan oleh mekanisme pasar, yang dimana di situ harganya melalui interaksi pasar dan tanpa sedikit adanya campur tangan pemerintah. Walaupun namanya pasar bebas, dia juga memiliki kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang terdapat di pasar bebas. Aturan-aturan yang terdapat di pasar bebas ada 3 yang saya ketahui, yaitu yang pertama, kebijakan barang dan jasa tanpa pajak atau hambatan lain. Yang artinya di sini teman-teman, ketika kita memiliki produsen atau barang, di situ tidak ada pajak atau hambatan dari luar atau hambatan yang lainnya. Kebijakan yang kedua yaitu perjanjian perdagangan yang mendorong perdagangan bebas. Di sini teman-teman, kebijakan yang kedua ini yaitu jika kita mempunyai produsen atau barang, di situ kita memiliki perjanjian perdagangan atau memiliki surat untuk kita bebas dalam mendagang produk kita tersebut. Kebijakan ketiga yaitu tidak adanya aturan terkait akses informasi pasar. Di sini maksudnya teman-teman, semua pihak bisa mengakses pasar atau bisa berkunjung di pasar maupun dari dalam negeri dan dari luar negeri. Sampai di situ untuk latar belakang pasar bebas. Kemudian, apa saja tujuan-tujuan pasar bebas? Tujuan-tujuan pasar bebas yaitu mendorong negaranya supaya maju dan ekonominya berkembang. Yang fungsi utamanya yaitu memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik itu ekspor maupun impor barang dan jasa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian kita lanjut ke apa saja kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Yang tentunya teman-teman, dalam suatu aktivitas atau kegiatan itu pasti adanya yang namanya kelebihan dan kekurangan. Di sini kita harus mengetahui apa itu kelebihan dari pasar bebas. Nah, yang saya ketahui di sini teman-teman, ada 4 kelebihan pasar bebas. Yaitu yang pertama, setiap orang bebas memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Yang artinya di sini, ketika kita mempunyai suatu ketika kita mempunyai suatu ahli atau teknisi bisa membuat sesuatu barang, dan di situ tidak ada hambatan, atau kita bebas untuk membuat barang tersebut dan kita jual di pasar itu. Yang kemudian, kelebihan yang kedua yaitu kreativitas dan inisiatif masyarakat dapat berkembang. Contohnya ini teman-teman, yaitu ketika kita mempunyai kreativitas, sama seperti yang saya bilang di awal tadi, ketika kita mempunyai inisiatif, kita bisa mengembangkannya melalui pasar bebas. Yang ketiga, adanya suatu persaingan antara produsen yang berakibat terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas. Ini teman-teman, dalam pasar bebas adanya suatu persaingan yang tentunya menjual itu atau berdagang itu adanya persaingan antara penjual, yaitu contohnya ketika penjualan satu dengan penjualan satu, yang satu menurunkan harga barangnya dan yang satu ini meningkatkan kualitas barangnya. Dan di situ ada yang namanya daya tarik dari barang tersebut, sehingga para konsumen yang datang untuk di pasar bebas bisa tertarik pada barang yang ada di pasar bebas tersebut. Yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Ini teman-teman, ketika kita berdagang di pasar bebas, yaitu berefek atau efeknya sangat tinggi, yaitu tindakannya atas dasar prinsip ekonomi. Yang penting kita punya niat dan punya inisiatif. Di balik kelebihan pasar bebas ada juga kekurangannya. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama,
terjadinya eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya lemah dan pihak yang ekonominya kuat. Ini teman-teman. Kekurangan yang satu ini yaitu orang yang ekonominya tinggi mengambil keuntungan kepada ekonominya yang rendah. Itu salah satu kekurangan dari pasar bebas. Yang kedua, bisa menimbulkan terjadinya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Monopoli ini yaitu tinggalnya satu penjual atau pedagang di suatu pasar. Yang ketiga, yaitu munculnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi yang kuat dengan ekonomi yang lemah. Yang ketiga ini yaitu sama artinya yang nomor satu yang tadi, yaitu terjadinya eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya kuat dan ekonominya lemah. Yang keempat yaitu bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dari kegiatan pasar bebas, masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana atau kita yang berperan di dalam pasar bebas, contohnya bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi kita. Kemudian apa saja ciri-ciri pasar bebas? Maksudnya ciri-ciri pasar bebas ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu sumber produksi dan alat bisa dimiliki serta ditata oleh seorang masyarakat maupun perusahaan. Ini maksudnya yaitu ciri-cirinya yaitu yang pertama, sumber produksi kita atau produsen kita atau barang kita bisa dari kita maupun dari perusahaan. Yang artinya di sini teman-teman bisa kita membuat usaha dagang kita sendiri atau yang disebut dengan UD dan bisa disebut dengan CV atau perusahaan. Yang kedua, ciri-cirinya yang kedua yaitu terdapat pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan kelas pemodal atau pemilik usaha. Ciri-cirinya yang kedua yaitu adanya perbedaan kelas antara kelas pekerja dan kelas pemilik usaha. Yang ketiga yaitu adanya persaingan antar pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya, atau profit motif. Ini yang ciri-cirinya ketiga itu adanya persaingan. Yang namanya ada di pasar, tentu adanya persaingan antara pedagang dengan pedagang yang satu dan pedagang yang lainnya. Sama yang saya bilang tadi yaitu adanya persaingan. Yang keempat, tidak adanya campur tangan dari pemerintah, baik dalam negara maupun dari luar negara. Berbagai hal yang tidak bisa diusahakan oleh swasta tetapi menjadi syarat keselenggaranya pasar bebas, contohnya keamanan negara. Ini yang keempat ini tidak ada satupun campur tangan pemerintah. Lanjut, apa saja dampak negatif dan dampak positif di pasar bebas? Yaitu yang pertama kita bahas tentang dampak positifnya. Salah satu dampak positifnya yaitu menambah devisa suatu negara. Melalui ekspor barang dari luar negeri maupun dari dalam luar negeri, kita bisa menambah devisa negara kita atau bisa mengembangkan negara kita, yang dimana bisa membayar utang luar negeri dan mendorong pembangunan ekonomi sosial suatu negara. Yang kedua yaitu dampak negatifnya. Dampak negatif dari pasar bebas yaitu dengan masuknya barang dari luar negeri ke Indonesia, contohnya barang dari luar negeri kualitasnya bagus dan barang dari kita kualitasnya sederhana. Oleh dari situ karena kualitas barang kita yang sangat sederhana, dan ketika masuk barang dari luar negeri, barang kita akan kalah saing dengan barang dari luar negeri. Itulah dampak negatif dari pasar bebas. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu apa saja negara-negara yang masuk di pasar bebas.
Negara-negara yang masuk di pasar bebas yaitu selain Indonesia ada beberapa anggota CAFTA, yaitu anggota ASEAN atau Asia Tenggara dan satu negara Cina. Yaitu contohnya negara Asia Tenggara yaitu Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Apa itu CAFTA? China ASEAN Free Trade Area merupakan kerangka kerjasama perdagangan bebas antara negara ASEAN dan China. CAFTA itu teman-teman yaitu perdagangan yang bebas atau kerjasama dari negara-negara ASEAN dan negara-negara China dan Indonesia. Baik teman-teman, itu saja pemaparan saya pada hari ini, pada pagi hari ini. Saya di sini ada kesimpulan menarik tadi. Jika ada tanggapan dari teman-teman maupun dari Bapak, saya persilakan. Yang tadi mengapa dikatakan campur tangan pemerintah dibatasi dalam hal pasar bebas? Oke. Mengapa ada baik, terima kasih kepada kelompok satu telah mengikuti acara pemaparan saya pada hari ini. Yang sebagai pertanyaannya yaitu apa alasan pembatasan campur tangan pemerintah di pasar bebas? Pembatasan campur tangan pemerintah di pasar bebas ada beberapa faktor. Yang saya temukan ada 4 faktor. Yang pertama di sini yaitu mekanisme pasar, atau faktor yang pertama yaitu efisiensi alokasi sumber daya. Yang efisiensi alokasi sumber daya ini ada 2 bagian, yaitu mekanisme pasar. Yang mekanisme pasar ini yaitu penyesuaian harga barang yang secara alami melalui proses tawar-menawar oleh produsen dan konsumen. Yang bagian kedua yaitu peran persaingan. Yang peran persaingan ini sama yang saya bilang di awal tadi, yaitu persaingan yang satu dengan persaingan yang satu akan adanya persaingan. Nah, akan adanya persaingan dari penjualan satu dengan penjualan lainnya. Yang faktor kedua yaitu kebebasan ekonomi. Nah, ini sebagai produsen atau konsumen, produsen bebas untuk memilih atau menjual barang yang kreatifnya sendiri. Yang kemudian sebagai konsumen bisa mengambil apa saja barang yang dia apa saja barang atau kebutuhannya yang bisa ia beli. Itulah sebagai hak pilih dari konsumen. Faktor ketiga yaitu pengurangan birokrasi dan korupsi. Yang pertama, meminimalkan intervensi. Proses bisnis dan lebih sederhana dan lebih cepat tanpa perlu melalui regulasi yang banyak. Nah, dengan adanya tidak ada campur tangan pemerintah, bisa terminimalisasi intervensi atau proses bisnis kita bisa langsung saja tanpa adanya pajak, tanpa adanya namanya pajak, karena tidak ada karena dibatasi campur tangan pemerintah. Yang kedua, transparansi. Transparansi ini pasar bebas cenderung lebih mengarah pada ketransparan pasarnya, yang artinya di sini semua pihak bisa mengakses pasar tersebut dari semua pihak. Baik, itu saja untuk jawaban atau tanggapan saya dari pertanyaan kelompok pertama. Jika ada tanggapan lagi, saya persilakan. Oke. Dalam penjelasan atau pembahasan daripada pasar bebas tadi ada yang dinamakan dengan monopoli. Ya. Jadi saya tanyakan apa yang dimaksud dengan monopoli dalam perdagangan dan dalam bentuk pasar bebas mereka. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sebagai pertanyaannya di sini yaitu apa yang dimaksud dengan monopoli.
Baik, monopoli itu ya adalah suatu keadaan pasar yang dimana tinggal hanya satu penjual, yang atau produsennya yang hanya tinggal satu penjualnya dan penawarannya bebas, atau dia menguasai pasar tersebut karena dia tinggal hanya satu orang saja. Adapun ciri-ciri monopoli, ciri-cirinya yaitu tinggal satu penjual, yang kedua yaitu barangnya unik. Karena tinggalnya satu penjual, tentu saja barangnya atau barang yang dia produksi yaitu tinggal hanya satu. Contohnya dia hanya bisa memproduksi meja dan yang dia jual di pasar bebas hanya meja saja karena tinggal hanya satu penjual. Yang cirinya ketiga yaitu pengendalian harga. Karena hanya satu orang saja penjual, tentu saja dia bebas untuk menaik atau menurunkan harga barangnya. Karena dia bebas, karena dia menguasai pasarnya tersebut. Apa saja penyebab terjadinya monopoli? Tentu saja teman-teman bertanya, apa saja penyebabnya? Yaitu kontrol sumber daya. Dengan adanya masyarakat yang tinggi atau kuat ekonominya, tentu saja dia bisa mengontrol sumber dayanya dan menjual barang-barangnya di pasar bebas dan tidak memperbolehkan orang lain untuk menjual barang mereka. Dan kemudian hak cipta. Ini yang penyebabnya terjadi sekali monopoli, yaitu hak cipta. Yang artinya hak cipta ini, contohnya seseorang dia membuat sesuatu barang atau jasa, contohnya dia membuat satu kursi. Dengan dia membuat satu kursi itu, dia tidak memperbolehkan orang lain untuk menjual. Dia memberikan hak ciptanya. Barang siapa yang menjualnya akan ada undang-undangnya. Itulah yang disebut dengan hak cipta. Dampak kemudian, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari monopoli? Yaitu dampak positif dari monopoli yaitu keuntungannya berskala besar. Karena dia tinggal hanya satu penjual saja, mungkin saja keuntungannya akan lebih naik. Kemudian yaitu inovasi, dia mempunyai inovasi, atau dengan tinggalnya hanya satu, dia mempunyai waktu untuk mendorong kreativitasnya untuk selalu untuk selalu berkembang, karena dia tinggal hanya satu penjual lagi. Dampak negatifnya yaitu harga lebih tinggi. Sama cirinya yang pertama tadi, yaitu dia bebas untuk menaik turunkan harga. Kemudian pilihan konsumen terbatas. Karena tinggal hanya satu penjual, konsumen pun banyak yang mereka butuhkan, bukan hanya satu produsen saja. Nah, oleh karena itu, karena dia hanya satu penjual, dia terbatas untuk mendapatkan konsumen. Karena konsumen tidak atau terbatas untuk membeli barang produsennya. Yang ketiga yaitu kurangnya inovasi. Mungkin karena tinggalnya hanya satu penjual, mungkin saja dalam benaknya atau pikiran dia malas untuk menjual lagi. Oke, dari teman kami itu saja yang bisa saya sampaikan untuk atau tanggapan saya dari kelompok kalian. Dan jika ada tanggapan lagi untuk teman-teman, ya. Sebagai pertanyaan saya, apa upaya-upaya negara-negara mengatasi kemiskinan dalam hal pasar bebas? Oke, terima kasih dari kelompok 3. Yang sebagai pertanyaannya yaitu apa yang upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan masyarakatnya dalam hal pasar bebas. Pemerintah mempunyai hak atau kewajiban untuk mendorong masyarakatnya agar tidak miskin terus. Nah, pemerintahan pun memiliki program-programnya atau program sosial dan bantuan. Contohnya BLT atau bantuan langsung tunai. Itu salah satu program dari pemerintah yang bisa dinikmati oleh masyarakat miskin. Yang pemerintahnya yaitu
menyerahkan uang secara tunai atau sebagai bantuan kepada masyarakat miskin. Yang program kedua yaitu bisa yang dinamakan dengan subsidi. Dengan adanya subsidi, pemerintah bisa menolong masyarakat-masyarakat yang kelasnya paling bawah dengan kebutuhan sehari-hari mereka bisa terminimalisasi. Contohnya subsidi tentang listrik. Dengan kebutuhan masyarakat yang setiap hari menggunakan listrik, dengan adanya subsidi bisa terbatasi dan ekonomi pangan mereka bisa berkembang. Kemudian pendidikan dan pelatihan yang dimana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah yaitu pendidikan yang secara gratis. Yang kemudian pemerintah juga mengambil hak pihaknya untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang berpendidikan atau siswa-siswa yang miskin. Yang kemudian pemerintah memberikan layanan kesehatan, contohnya mendirikan puskesmas. Yang keempat, penciptaannya lapangan kerja kepada masyarakat-masyarakat. Contohnya mengadakan proyek-proyek sebagai ruang atau sebagai tempat lapangan kerja masyarakat yang ekonominya paling bawah. Oke, sekian, terima kasih presentasi atau pemaparan saya pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihan, saya juga minta maaf. Terima kasih, saya sapa kita semua. Yahoo!